Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 31 Juli 2024. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Anissa Redi. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, mantan Kepala Desa Kecamatan Siborong-Borong dan mantan tim pelaksana kegiatan Desa Hutanagodang Kecamatan Muara ditahan Kejaksaan Negeri Siborong-Borong terkait dugaan korupsi penggunaan dana desa selama 5 tahun. Usai melengkapi sejumlah alat bukti, Kejaksaan Negeri Siborong-Borong Kabupaten Taput menahan dan menetapkan 2 orang tersangka terkait tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Kedua orang tersangka yang ditahan tersebut yakni Sahata Sihaan, mantan Kepala Desa Lobu Siregar tahun 2015-2020, terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan rabat beton yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Selain itu, mantan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Hutanagodang Kecamatan Muara Luhut Sianturi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan rabat beton wisata tani Sihuting tahun anggaran 2020 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Siborong-Borong Lamhot Sagala mengatakan terhadap 2 tersangka akan dilakukan penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari ke depan dan saat ini tengah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Siborong-Borong. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai menggelar razia kamar hunian warga binaan untuk menyisir barang terlarang masuk ke dalam lapas. Dalam razia tersebut tidak ditemukan adanya narkoba. Tim gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai, BNN, dan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai menggeledah kamar hunian warga binaan. Satu persatu para penghuni kamar dilakukan pemeriksaan badan dan kamar guna mencari barang terlarang masuk ke dalam lapas. Blok kamar hunian warga binaan juga tidak luput dari pemeriksaan petugas. Kepala Lapas Kelas 2B Tanjung Balai, Sangapta Surbakti, menjelaskan razia dalam lingkungan lapas ini rutin dilakukan petugas. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba di dalam kamar atau lingkungan lapas. Namun petugas menemukan sejumlah barang seperti gunting, korek gas, serta sabuk pinggang. Tanjung Balai Hasan sendiri sebagai inisiasi kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini. Ini sebagai bentuk kegiatan ini adalah sinergi kita dengan APH untuk pencegahan peredaran gelap narkoba di Lapas Tanjung Balai Hasan. Narapidana warga binaan ya berupa sajam, mancis, gunting, dan ada gesper. Tapi satu hal yang pasti seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Polres dan BNN, hasil razia hari ini tidak ditemukan narkoba. Ini sekali lagi kita percaya bahwasanya di dalam proses kunjungan, dalam proses penggeledahan yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman lapas, ini berjalan lebih baik. Usai diamankan, seluruh barang bukti yang disita langsung dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Pemirsa, Ganjar Pranowo menyatakan kasus Palti Huta Barat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya peradilan di Indonesia. Ganjar berharap peradilan harus bebas, tidak boleh memihak, dan masyarakat tidak takut menyampaikan kritik. Usai menghadiri sidang pledoi Palti Huta Barat di Pengadilan Negeri Kisaran, Ganjar mengatakan fakta persidangan menunjukkan Palti bukanlah pengunggah pertama rekaman bernarasikan Forkopimda di Batubara mendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Namun sayangnya Palti yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ganjar menyampaikan bahwa pengadilan harus terbuka dan mau melakukan tracking mencari siapa pertama pengunggah video tersebut. Ganjar hadir di persidangan untuk memberikan dukungan terhadap relawannya dan mendorong pengadilan melakukan uji forensik atas rekaman suara yang beredar. Sementara itu, dalam pledoinya, Palti Huta Barat meminta majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap dirinya dan menjadikan kasus ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial.
Saya tidak akan mendalui putusan hakim karena itu haknya hakim, tapi yang saya adalah fakta dan data bahwa kejadian seperti ini jangan sampai membuat takut orang untuk melakukan sebuah catatan. Betul, kalian punya agak sedikit terbuka untuk bisa tahu dan melakukan tracing siapa pengaruh tetap yang disebutkan dalam pledoi tadi. Saya sebenarnya sangat berharap proses ini kemudian akan diikuti oleh uji lab. Sementara itu, Palti Huta Barat dituntut hukuman 8 bulan penjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Influencer menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi 7 orang tenaga kerja Indonesia yang terdampar di Selat Malaka dikarenakan kapal yang mereka tumpangi tenggelam. 1 orang TKI meninggal dunia dan 2 orang lainnya dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan terhadap para TKI melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, KSOP, Kesehatan Pelabuhan Belawan, organisasi nelayan dan pihak berwenang Malaysia. Tim rescuer maupun kru kapal SAR RB 203 Belawan menuju lokasi dengan menggunakan armada laut milik Basarnas Medan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Mustari, kemarin menjelaskan tim SAR gabungan mengevakuasi 7 orang tenaga kerja Indonesia. 6 orang selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian ini bermula saat kapal yang membawa sejumlah tenaga kerja Indonesia tenggelam dihantam ombak besar di perairan Selat Malaka. Sejumlah tenaga kerja Indonesia ini sempat terombang-ambing selama 4 hari dan akhirnya diselamatkan kapal tanker TTC Visaka yang sedang melintas dengan rute Malaysia-Bangladesh. 9 orang yang dilaporkan yang mengalami tenggelam di perairan Selat Malaka, Malaysia. Proses evakuasi ditentukan di perairan Indonesia, atau tepatnya di perairan Belawan, dari jam 00 sampai jam 03.30 RI. Ke-6 korban tersebut berhasil kita evakuasi dari tempat yang sudah ditentukan ke dermaga Belawan dalam kondisi selamat. 6 orang dan 1 orang meninggal. Saat ini tenaga kerja Indonesia yang berhasil dievakuasi telah diserahkan kepada pihak Kesehatan Pelabuhan Belawan dan Imigrasi Belawan guna proses penanganan lebih lanjut. Sementara pihak Basarnas Medan masih melakukan koordinasi dan pencarian terhadap 2 nelayan yang hilang. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengamankan pelaku jaringan antar provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan 2 kg sabu-sabu dan 36.860 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di wilayah Kota Medan. Petugas Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek gudang narkoba milik pelaku berinisial F di Jalan Bangun Mulia Desa Seberaskata, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik pelaku dan langsung melakukan penggerebekan. Saat digerebek, petugas berhasil menemukan 2 tas besar berwarnakan hitam yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu, seberat 2 kg dan 36.860 butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahlamarbun menuturkan pelaku F mengaku mendapatkan barang haram ini dari wilayah Kepulauan Riau dengan gembong narkoba berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Medan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis ekstasi dan sabu di kompleks Biasa Mikro Minimalis 2, Blok D nomor 10, Desa Sebras Kata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas informasi tersebut, tim Sat Narkoba Polrestabes Medan melaksanakan penyelidikan.
Pelaku F mengaku telah menjalankan aksinya selama 2 tahun dan juga sebagai kurir narkoba dengan upah 5 juta rupiah setiap bulannya. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Diduga kurang konsentrasi saat berkendara, 2 minibus terlibat kecelakaan di persimpangan jalan. Akibatnya pagar rumah warga rusak setelah diseruduk salah satu mobil yang terlibat kecelakaan. Dari video amatir merekam kondisi pasca 2 mobil yang dikendarai emak-emak terlibat kecelakaan di persimpangan Jalan Sei Putih, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Diduga berkendara kurang konsentrasi, kedua mobil ini terlibat adu banteng setelah akhirnya terhenti setelah menabrak pagar rumah warga. Meski mengalami kerusakan parah di bagian depan mobil dan mobil tidak dapat lagi dikendarai, namun pengemudi mobil selamat dan tidak terdapat korban jiwa. Salah seorang warga Persadanta Surbakti mengatakan kejadian terjadi pada Selasa pagi saat ia melintas, mobil masih dalam keadaan menempel di dinding rumah warga. Sementara satu mobil lagi sudah dievakuasi dengan mobil derek. Unit Lantas Polsek Medan Baru langsung melakukan olah TKP. Kasus laka lantas ini sudah ditangani oleh Polsek Medan Baru. Setahu saya pas saya di situ, ya satu sudah dievakuasi, satu lagi belum. Mobil ya, dua mobil. Mobil ya, karena mobil tadi langsung, mobil Pajero-nya langsung ke pagar rumah warga. Menurut informasi saya dengar tadi perempuan Dua-dua nah. Informasi saya dengar ya. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor wanita terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dirinya tewas di tempat akibat terlindas ban mobil minibus yang sedang melintas. Pengendara sepeda motor tersebut tewas karena terlindas ban minibus yang melintas di Jalan Pertempuran Kecamatan Medan Barat Rabu pagi. Korban sebelumnya hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya, namun naas korban menabrak boks dagangan warga sehingga terjatuh dan langsung terlindas. Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat kemacetan panjang lantaran posisi korban yang tergeletak di tengah jalan dan banyaknya warga hingga pengendara yang ingin melihat proses evakuasi korban. Sopir minibus Yahdi mengatakan peristiwa ini bermula saat korban yang berkendara seorang diri datang dari arah bersamaan, yakni dari arah Jalan Cemara menuju Jalan Kapten Sumarso. Namun saat hendak mendahului mobil yang dibawanya, korban tiba-tiba oleng sehingga menabrak boks dagangan warga yang berada tepat di pinggir jalan. Seketika korban terjatuh dan langsung terlindas oleh mobil. Itu pas tadi begitu dia lewat. Abang dari arah mana, dia dari arah mana tadi? Kami sama-sama dari arah sana. Habis itu dia begitu pas saya jalan, dia motong sebelah kiri. Nabrak ini meja ini, belok sebelah kiri. Terus? Udah terakhirnya dia terjatuh, kena ban belakang saya, kena apa, jatuh dia udah. Oh, tapi dia terlindas ban belakang abang? Kayaknya terlindas, Pak. Saat ini korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara proses penyelidikan terkait kecelakaan ini tengah dilakukan unit laka lantas Polsek Medan Barat. Unit Reskrim Polsek Sunggal terpaksa menembak mati pelaku pencurian sepeda motor Surya Putra karena berusaha kabur dan melukai petugas kepolisian. Pelaku sudah 4 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Sunggal. Pelaku pencurian kendaraan bermotor terekam kamera pengawas saat mencuri sepeda motor pada salah satu rumah kos di Jalan IKHI 2, Medan Selayang. Pelaku Surya Putra yang berperan sebagai eksekutor mencuri kendaraan milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang C. Huta Barat mengatakan ada 4 laporan kepolisian terkait kehilangan sepeda motor dan tersangka merupakan orang yang sama. Setelah dilakukan penyelidikan, unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku di Jalan Sukabaru, Medan Selayang. Ketika hendak dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya, tersangka melawan dan merusak borgol yang ada di tangannya. Bahkan tersangka sempat menyerang petugas hingga terluka. Unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak dan mengenai dada pelaku. Setelah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan pertolongan medis, pelaku akhirnya meninggal dunia. Peran sebagai
yang melakukan pencurian dengan cara merusak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T. Tertanggal pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, tim kami bergerak untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya, melakukan penangkapan, kemudian sempat membawa tersangka, menangkap tersangka, diamankan, kemudian dibawa tersangka berusaha kabur dengan melukai anggota kami, kemudian diupayakan dikejar oleh anggota kami. Tersangka juga coba melakukan perlawanan sehingga diambil tindakan tegas tersebut oleh anggota kami. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yakni flash disk berisi rekaman CCTV, kunci letter T, pisau kecil, serta pakaian dan tas milik tersangka yang digunakan pada saat beraksi. Sebelumnya tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 2 tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pemirsa, sudah tahunan perseteruan lahan antara masyarakat Dusun Tanjung Marulak dengan PT Sumber Tani Agung tidak mendapatkan titik temu, meski telah ditengahi oleh pemerintah daerah. Konflik berawal diduga karena perebutan lahan seluas 520 hektar milik PT Sumber Tani Agung yang dituding masyarakat tidak memiliki izin dan menyerobot sebagian tanah masyarakat. Pada pertemuan yang berlangsung kemarin di Aula Kantor Bapeda Labuhan Batu Selatan, terjadi perdebatan antara perwakilan masyarakat dengan pihak pemerintah serta PT Sumber Tani Agung yang membuat suasana sedikit memanas sehingga perwakilan masyarakat memilih keluar. Akibatnya pertemuan tersebut belum membuahkan hasil. Perwakilan masyarakat Dusun Tanjung Marulak, Dian Siregar, menjelaskan bahwa PT STA tidak memiliki hak guna usaha, namun diduga ada pola-pola lain dalam rapat yang membuat masyarakat tidak setuju sehingga memilih keluar rapat. Masyarakat Dusun Tanjung Marulak menjelaskan bahwa rapat penanganan konflik STA dan Tanjung Marulak tidak berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena memang STA tadi sudah menyatakan mereka tidak punya HGU dan pihak perusahaan STA menyatakan tidak punya izin. Namun ada pola-pola lain yang mau dilaksanakan dalam rapat itu, makanya saya perwakilan masyarakat tidak setuju. Sementara Humas PT STA Biano Tamba menyampaikan tuntutan masyarakat terkait HGU masih dalam proses dan pihaknya akan melakukan komunikasi. Masalah apa yang mereka tuntut itu sebenarnya masih dalam proses ya. Kami tetap berusaha membuat yang terbaik dan kami siap tetap bekerjasama dengan pihak masyarakat, menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi supaya persoalan ini tidak mencuat ke depan dan bisa semakin baik. Meski terjadi perdebatan, namun diharapkan permasalahan lahan dapat segera diselesaikan dengan cara yang baik. Pemirsa, guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, khususnya bagi pelajar yang berada di Desa Pesisir Laut, Kabupaten Langkat, Yayasan Gajah Sumatera memberikan bantuan bot sebagai alat transportasi pelajar kemarin. Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di Kabupaten Langkat. Alat transportasi yang digunakan untuk menuju pusat kota Kecamatan Pangkalan Susu adalah bot atau kapal yang hanya beroperasi pada pagi dan sore hari. Kurangnya alat transportasi mengakibatkan aktivitas masyarakat dan pelajar terhambat dan terganggu. Para pelajar harus rela pulang sekolah hingga menjelang sore hari menunggu kapal penyeberangan menuju Desa Pulau Kampai. Menyikapi hal tersebut, Yayasan Gajah Sumatera Utara memberikan bantuan bot untuk para pelajar agar transportasi tidak lagi terkendala. Pemberian bot ini dilakukan secara gratis, dilengkapi pengaman seperti baju pelampung dan bahan bakar minyak. PJ Bupati Langkat, Faisal Hasribi, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Yagasu dengan memperhatikan nasib para pelajar yang berada di desa pesisir demi menuju Indonesia Emas. Hari ini kita saling memberi, saling menguntungkan satu sama lain. Mereka menyampaikan kepada kita untuk menjaga lingkungan, tapi alhamdulillah
mereka bukan hanya sekedar mengedukasi masyarakat menjaga lingkungan, tapi juga memberikan bantuan kepada anak-anak didik kita untuk melakukan pendidikan. Sementara itu, Guy Wolf dari Oaks Carbon mengatakan Yayasan Gajah Sumatera Utara ini tidak hanya bergerak di bidang pemerhati gajah, namun kegiatan sosial dan pemerhati lingkungan hidup seperti keberadaan hutan mangrove di daerah pesisir yang sudah sangat memprihatinkan dan sebagai paru-paru dunia. We've been really impressed with how Yagasu are working in the communities, and we're very excited about working with them to try and extend what they're doing and help protect the mangrove and help these local communities thrive as much as they can. And obviously this is a really serious problem all around the world, but Indonesia's got an amazing capacity for mangrove and other tropical forests, so it's a really important part of the solution for the whole world. Dengan adanya bantuan BOAT, para peserta didik tidak perlu lagi khawatir untuk menuntut ilmu di sekolah, khususnya di daerah terisolir dan pesisir pantai yang ada di desa Pulau Kampai. Ya, pemirsa, informasi terkait data pemilih Pilkada Sibolga 2024 akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melakukan sosialisasi pemilu ke Kelurahan Pekan, Kecamatan Binjai Kota, yang mayoritas warganya etnis Tionghoa. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi warga memilih pada Pilkada 27 November mendatang. Bermacam cara dilakukan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yakni dengan menggelar sosialisasi pemilu di Kelurahan Pekan, Kecamatan Binjai Kota, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Tionghoa. Sosialisasi dilaksanakan siang tadi di Gedung Tikong, dihadiri puluhan peserta dari tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Pekan. Sosialisasi di kawasan ini dilakukan karena minimnya partisipasi pemilih di kelurahan ini pada pemilu lalu yang hanya mencapai 48%. Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, menargetkan melalui sosialisasi ini, partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 27 November mendatang meningkat mencapai 90%. Sosialisasi pemilu ini akan terus dilakukan KPU Kota Binjai bersama jajarannya hingga hari terakhir pelaksanaan Pilkada serentak. Tujuan kami sosialisasi di sini itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pilkada tahun 2024 ini. Karena di Pekan Binjai ini mayoritasnya itu masyarakatnya terdiri dari suku etnis Tionghoa. Mungkin faktor tertentu yang membuat partisipasi masyarakat di sini itu sangat rendah. Jadi hari ini kita buatlah sosialisasi itu di Kelurahan Pekan Binjai ini agar partisipasi masyarakatnya lebih meningkat dibandingkan dengan legislatif yang lalu. Pemirsa, data penduduk potensial pemilih Pilkada Kota Sibolga mengalami penambahan usai pencocokan dan penelitian data yang dilakukan petugas Pantarli beberapa waktu lalu. Saat ini jumlah pemilih potensial Pilkada Kota Sibolga tahun 2024 yang terdata mencapai 70.693 orang dari sebelumnya yang diterima KPU Kota Sibolga dari Dirjen Dukcapil RI sebanyak 70.579 orang, sehingga terjadi penambahan sebanyak 114 orang. Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPUD Sibolga Asmarudin Nasution menyampaikan penambahan data pemilih di Kota Sibolga terjadi usai petugas Pantarli menemukan adanya warga yang tidak terdaftar dalam data pemilih. Penambahan ini bersumber dari banyaknya pemilih pemula yang baru menyelesaikan pendidikan serta beberapa warga yang telah pensiun dari kedinasan seperti TNI dan juga Polri. Penambahan jumlah data penduduk potensial pemilih Kota Sibolga tersebut telah dilaporkan kembali ke pihak KPU Pusat dan Provinsi serta telah berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil dan Dinas Kependudukan Kota Sibolga.
Sibolga. Dikatakan saat ini KPU Kota Sibolga terus melakukan validasi terhadap data penduduk potensial pemilih sebelum dilaksanakannya pemutakhiran data untuk daftar pemilihan sementara yang akan dilangsungkan September mendatang. Di lapangan ada kenaikan, yaitu yang di DP4 kita kan jumlahnya 7579. Jadi Ayah Coklat ini kami mutakhirkan menjadi 70693, artinya naik sebanyak 114 orang. Sedangkan ada pemilih pemula yang tidak terdaftar dalam DP4 dan ada juga namanya pemilih yang sudah pensiun jadi TNI dan kami masukkan sebagai pemilih pemula dia. Sementara Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga akan melakukan pengawasan ketat pada tahapan pencalonan kepala daerah pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Selain melakukan pengawasan ketat pada tahapan pencalonan kepala daerah, Bawaslu Kota Sibolga juga akan mensosialisasikan kepada calon kepala daerah dan partai pengusung agar memahami sistem informasi penyelesaian sengketa atau SIPS jika terjadi sengketa pada pelaksanaan pilkada. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kota Sibolga, Syo Bangun Sinaga, usai mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan pencalonan dan tata cara penyampaian permohonan sengketa, mengharapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga membuka ruang bagi Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dalam pengawasan pada pendaftaran dan penetapan bakal calon di Pilkada Kota Sibolga tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Sibolga juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap administrasi dan verifikasi faktual serta syarat bagi para bakal calon yang akan bertarung di Pilkada Kota Sibolga. Kepada Bawaslu Kota Sibolga dalam melakukan pengawasan, baik dia nanti dalam segi administrasinya, berkas-berkas administrasinya dan juga verifikasi faktualnya terhadap admin terhadap ini syarat pencalonannya, kemudian juga terkait dengan kesehatan. Itu kita berharap KPU membuka ruang kepada Bawaslu untuk bisa lebih mengawasi, karena kita juga Bawaslu juga harus mengawasi apakah semua persyaratan itu sesuai dengan tata cara, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kota Sibolga juga menginginkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dapat berjalan sukses dan sesuai harapan masyarakat Kota Sibolga. Untuk itu, Bawaslu berharap KPUD Kota Sibolga tetap bersinergi dengan Bawaslu dalam menjalankan semua tahapan Pilkada serentak Kota Sibolga tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melalui Dinas Perhubungan dan Dirlantas Polda Sumatera Utara menggelar rakor evaluasi kegiatan penataan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 di Medan kemarin. Rapat koordinasi evaluasi kegiatan penataan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus dan Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Muji Edianto. Agustinus mengatakan kegiatan kali ini merupakan rakor forum LLAJ untuk mendukung dan mempermudah para atlet yang akan bertanding pada pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Penataan dan penertiban ini difokuskan pada 10 wilayah kabupaten kota yang masuk dalam pemetaan yang dikonsentrasikan pada venue hotel serta lokasi yang akan dikunjungi penonton dan para atlet. 10 wilayah tersebut adalah Kota Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Simalungun, Toba, dan Samosir. Hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban berlalu lintas diantaranya parkir sembarangan di badan jalan, pedagang
pedagang kaki lima dan pengguna jalan yang melawan arus lalu lintas. Dirlantas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Muji Edianto menuturkan pihaknya akan terus melakukan penataan dan penertiban lalu lintas. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melalui Panitia Besar PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 meminta penanggung jawab venue dapat mempercepat kesiapan. Panitia Besar PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 wilayah Sumatera Utara diingatkan para penanggung jawab venue dari 10 kabupaten dan kota agar semakin gencar menyiapkan kesiapan. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Sumatera Utara dan juga Ketua Bidang Keamanan PB PON Sumatera Utara Brigjen Pol Roni Samtana dan didampingi oleh Sekretaris Umum PB PON Sumut 2024 FNC Pohan. Pada rapat koordinasi kesiapan seluruh venue penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 di ruang rapat kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Venue merupakan suatu hal mendasar pada penyelenggaraan event olahraga akbar nasional. Roni mengingatkan kepada para penanggung jawab venue telah dapat membuat kondisi yang ramai agar masyarakat dapat merasakan suasana PON yang semakin dekat. Kepada para peserta rapat yang hadir diharapkan dapat menyampaikan poin-poin penting kepada manajemen masing-masing untuk segera mengkondisikan apa yang akan dilakukan agar keramaian di venue telah terlihat. Euforia adalah pertanda positif bahwa kita siap menyambut PON 2024 di Provinsi Sumatera Utara. Guna mempersiapkan tim yang solid dan kuat dalam mengarungi ketatnya kompetisi Liga 2 2024, tim pelatih PSMS Medan memfokuskan latihan pada penguatan fisik dan stamina para pemain. Fokus latihan fisik ini dinilai akan menjadi modal utama bagi para pemain untuk bersaing dalam kompetisi Liga 2. Meski belum pernah melakukan serangkaian laga uji coba, tim pelatih PSMS Medan kini fokus menggenjot fisik dan stamina para pemainnya. Latihan fisik dilakukan dengan jogging track menempuh jarak 15 km dengan medan yang menantang, yakni Sibolangit hingga Tahura Brastagi yang dilakukan skuad Ayam Kinantan beberapa waktu lalu. Pelatih PSMS Medan, Nil Maizar, mengatakan jogging track dilakukan guna menilai daya tahan para pemain. Dirinya menyebut jarak 15 km dengan trek yang naik turun sama dengan waktu 2 kali 45 menit pertandingan sepak bola di kompetisi. Dalam latihan tersebut, Nil Maizar menilai para pemainnya memiliki daya tahan fisik atau stamina yang baik jelang bergulirnya kompetisi Liga 2. Hari ini masih dalam conditioning ya, tapi kita masukkan di teknikal, taktikal, dan mental, jadi semuanya udah holistik kan. Nah, mudah-mudahan dalam satu bulan ini yang tersisa kita bisa meningkatkan lagi secara unit, secara tim, bagaimana tim Medan ini bermain ke Liga 2. Tim pelatih PSMS Medan menilai jika kekuatan fisik dan stamina telah terbentuk, permainan taktik dengan kolaborasi antara kekuatan dan kecepatan akan menjadi paduan yang cukup baik untuk tim agar dapat meraih hasil maksimal pada setiap pertandingan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tanjung Balai membantu melepaskan cincin di jari seorang bayi berusia 10 bulan akibat terjadi pembengkakan, membuat pihak rumah sakit kewalahan akhirnya menyerahkannya ke pihak damkar. Nenek dari seorang bayi ini hanya bisa pasrah saat mendatangi pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tanjung Balai. Bayi berusia 10 bulan ini terus menangis menahankan rasa sakit karena cincin yang melekat di jarinya tak bisa lepas karena mengalami pembengkakan. Sebelumnya, sang bayi sempat dibawa ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit menyarankan ke kantor pemadam kebakaran. Petugas yang mencoba melepaskan cincin berusaha menenangkan bayi yang terus menangis. Dengan menggunakan tang potong, petugas sangat berhati-hati agar tidak melukai jari sang bayi. Cincin di jari bayi tersebut berhasil dilepaskan dengan selamat dalam waktu 5 menit. Secara kronologis, mereka sebelumnya itu sudah membawa korban ini ke rumah sakit dengan
persoalan cincin yang sudah peot di jarinya, sehingga susah untuk dilepas. Di pemadam melapor ke petugas piket pemadam, langsung kita diarahkan ke kamar rescue, sehingga langsung tim rescue mengevakuasi korban. Jadi cincin berhasil kita lepas dengan menggunakan tang potong baja. Sementara itu, petugas menghimbau orang tua agar memperhatikan cincin yang dikenakan oleh anak agar tidak terulang kembali. Sejumlah permainan leluhur dari Mandaling Natal yang berbahan dasar dari alam dan pengolahan dari otodidak terus digalakan di zaman modern untuk menghindari kecanduan main handphone atau gadget. Inilah cara pembuatan uyup-uyup yang berbahan dasar dari ranting padi yang dipadukan dengan daun kelapa yang dijadikan menjadi trompet uyup-uyup yang populer pada zaman tahun 90-an oleh masyarakat Kabupaten Mandaling Natal. Permainan uyup-uyup biasanya sering dirakit pada saat masyarakat memasuki masa panen padi. Dan ada juga masyarakat yang membuat trompet uyup-uyup ini untuk menghalau serangan hama burung. Serta uyup-uyup ini juga sering dibuat anak-anak untuk permainan bertanding dengan suara uyup-uyup yang paling kuat. Selain permainan uyup-uyup, masyarakat di 19 desa di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandaling Natal menggalakkan permainan leluhur seperti membuat dopang-dopang yang berbahan dasar dari bambu. Permainan dopang-dopang ini biasa dibuat anak-anak untuk berperang menggunakan peluru kertas yang dilunakan. Dan ada juga para remaja dahulu yang suka mencari belut dengan cara tradisional di lahan persawahan warga. Setelah 1 harian mencari belut, mereka pun akan bergegas untuk mandi membersihkan lumpur secara bersama di sungai. Sedangkan membuat permainan mobil-mobilan, rata-rata sudah bisa merakit mobil-mobilan yang terbuat dari bambu dan sandal bekas yang dijadikan sebagai roda mobil-mobilan. Biasanya mobil-mobilan ini dimainkan keliling kampung untuk saling menyapa satu sama lain. Dan ada juga yang bertanding berlari sambil membawa mobil-mobilan. Program kita kembali lagi ke alam. Ada hari ini mancing, ada mandi di sungai, ada juga main layang-layang, dan ada juga mobil-mobilan dari bambu hari ini. Program ini merupakan kegiatan pemerintah Kecamatan Tambangan yang terus digalakkan untuk mengisi kekosongan para anak-anak di 19 desa, serta menghindari permainan gadget yang berlebihan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Kamis 1 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Kamis 1 Agustus 2024. Pagi hari berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara, untuk siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Dairi, Deli Serdang, Karo, Pemantang Siantar, Langkat, Pakpak Barat, dan Simalungun. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan dan Pakpak Barat. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99% dengan angin yang bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera
Sumatera Utara pada pantauan tanggal 30 Juli 2024 terdapat 28 titik panas, yaitu 5 di Humbang Hasundutan, 1 di Labuhan Batu Utara, 3 di Mandailing Natal, 1 di Padang Lawas, 1 di Serdang Bedagai, 3 di Tapanuli Selatan, 6 di Tapanuli Utara, 1 di Toba, 4 di Asahan, 1 di Karo, dan 2 di Labuhan Batu. Kami himbaukan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Saredi, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.